Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 2023. Waspada gelombang hingga 2,5 meter di sejumlah perairan Indonesia. Pola angin di wilayah Indonesia di bagian utara umumnya bergerak dari selatan menuju barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Makassar bagian selatan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter terjadi di perairan barat Pulau Simelu, Kepulauan Mentawai, perairan Pulau Enggano hingga Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Barat, kemudian Samudra Hindia Selatan Jawa hingga Pulau Sumba, Laut Jawa bagian tengah dan timur, perairan Kalimantan Tengah, Selat Makassar bagian selatan, perairan Bitung hingga Sitaro, perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku bagian utara, perairan utara Halmahera, Samudra Pasifik utara Halmahera hingga Papua, kemudian Laut Arafuru bagian timur. Untuk itu, perlu diperhatikan resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran seperti perahu nelayan, yaitu dengan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Kapal tongkang dengan kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kapal feri dengan kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Sementara itu, kapal ukuran besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar, kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. BMKG mengimbau kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Tim Humas BMKG melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif menghadiri kegiatan Lokakarya dan Sarasehat tentang kebebasan pers, kebebasan berekspresi serta penanganan kekerasan terhadap jurnalis untuk personel Polri di wilayah Polda Maluku. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kompolnas Republik Indonesia ID diharapkan dapat menjadi sarana untuk saling berbagi informasi. Berlangsung pada hari Rabu 25 Oktober 2023, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Republik Indonesia melakukan lokakarya tentang kebebasan pers, kebebasan berekspresi, serta penanganan kekerasan terhadap jurnalis untuk personel Polda Maluku. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif meminta personel Polda Maluku yang hadir sebagai peserta lokakarya agar dapat mengikuti semua materi yang diberikan dengan baik karena penting dalam menyambut pelaksanaan pemilu 2024. Saat ini juga kita akan masuk dan memulai tahapan pemilu, sehingga ini pun penting karena nanti di dalam dinamisasi kegiatan operasional tentu ada kegiatan-kegiatan yang tidak lepas dari kemudian penyampaian pendapat, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan sifatnya pengumpulan massa yang juga nanti tentu membawa dampak adanya operasionalisasi personil kita. Kemudian juga mungkin ada peliputan-peliputan dari teman-teman media, sehingga ini penting kita mempunyai kesamaan persepsi, kesamaan tindak, kesamaan nanti di dalam melakukan evaluasi, sehingga semua persoalan dapat diselesaikan dengan sebaik. Tim Humas Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Polres Purworejo menggelar tasyakuran HUT ke-72 Humas Polri bersama beberapa media. Polres Purworejo mengajak para wartawan untuk bersinergi dengan Humas Polres Purworejo guna mengawal terwujudnya pemilu 2024 yang damai. Bertempat di ruang Rupatama Mukgiarto, Polres Purworejo, tasyakuran HUT ke-72 Humas Polri mengundang wartawan dari beberapa media. Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunario yang diserahkan kepada Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Purworejo Aris Himawan.
Acara yang dirangkai dengan audiensi dan dialog interaktif bersama wartawan tersebut membahas mengenai peran penting humas dan media untuk menjadi cooling sistem situasi politik dalam pelaksanaan pemilu 2024. Terlebih saat ini, pola penyebaran informasi bohong atau hoax melalui media sosial medsos berpotensi terus berkembang. Tahun politik telah dimulai pada bulan Oktober 2023 dan akan berlangsung hingga Oktober 2024. Kapolres Purworejo, AKBP Eko Sunario berharap kegiatan-kegiatan positif Polres Purworejo dapat diunggah media sehingga pemberitaan tentang Polres Purworejo dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Menghadapi tahapan-tahapan pemilu 2024, Polres Purworejo melalui Humas bersama media diharapkan mampu bersinergi dalam mengawal pemilu damai 2024. Tim Humas Polres Purworejo melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.